Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin yang baru melihat belum mengenal saya. Perkenalkan, ini nama saya yaitu Muhammad Bambang Farzi. NIM saya 2022 saya di sini sekarang udah semester 3 begitu, yang mana saya kuliahnya itu di ITB Agama Islam Syafii. Di sini saya mengenalkan nama dosen saya yaitu Dr. Ahmad Iwan Mutafin MPDI. Kemudian saya itu Tarbiyah, pendidikan agama dan alamat saya yaitu Jalur Mulia. Pada belajar menggunakan suatu proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, pelajaran adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia secara akibat dari proses interaksi dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam pembentukan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan keterampilan dan nilai sikap yang bersifat realistis dan berkualitas. Jadi di sini dari kognitif ini lebih tekankan untuk belajar dengan proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Dan dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi. Yang lanjut, di sini ada sedikit ciri-ciri teori kognitif. Yang pertama ini mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Jadi ciri-ciri teori kognitif ini sedikit mementingkan kepada dirinya manusia. Kemudian yang B, mementingkan keseluruhan daripada bagian. Dan yang C, mementingkan peran kognitif. Dan yang D, mementingkan kondisi sekarang. Dan kemudian yang E, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Kemudian lanjut kepada teori kognitif, merupakan para ahli teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Teorinya ini memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep berdasar. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila
biasanya digunakan. Jadi menurut Bulgen, untuk mengajar suatu tindakan untuk ditunjukkan sampai anak mencapai tahap kembangan tertentu, yang penting bahan pelajaran. Jadi bahan pelajaran yang harus ditata dengan baik maka dapat diberikan dengan lain perkataan, perkembangan kognitif seorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkatan penggunaannya. Kemudian penempatan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum. Yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Kemudian cara belajar yang baik menurut Brut ini adalah dengan memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dilakukan untuk kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Discover learning. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan kognitif. Apa saja kelebihan dan kekurangan? Kelebihan menjadi siswa itu lebih interaktif dan mandiri, membantu kita memahami bahan pelajaran. dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang harus bergerak dari manusia yang mampu memahami serta menerima dirinya sebagai berdasarkan kebutuhannya. Dan ciri-cirinya yaitu ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama, pembelajaran akan merespon perasaan siswa dan menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua,
itu dan perbuatannya juga. Nah, yang kelima menyesuaikan isi peran kamu di dunia. Jadi apa yang dibutuhkan seorang siswa, yaitu harus memfasilitasi apa yang seorang siswa untuk dibutuhkan untuk dirinya pribadi, baik untuk tujuan teori human dalam penerapan mata pendidikan. Tentunya teori belajar humanis ini memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk memperkuat peran sesuai dengan teknologinya, yang mana tujuan dasar pendidikan ini adalah bermanfaat dan mengambil tanggung jawab untuk dialogis dan humanis. Dan yang kedua, suasana yang saling menghargai. Dan yang ketiga, kelebihannya yaitu peran aktif peserta didik. Jadi peserta didik di sini juga ada kekurangannya. Dan yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Nah, ini ketika seorang siswa tidak merasa dirinya itu sangat pintar dan mempunyai kreativitasnya yang sangat baik, takutnya yang ditakutnya itu seorang siswa akan menggunakan kreativitasnya itu untuk hal yang tidak dibutuhkan oleh misalnya dan ketika seorang siswa itu menyalahgunakan kreativitasnya itu mungkin sampai sini yang perlu ditanyakan oleh siswa dan sebelumnya mohon maaf apabila